Bab 2296. Tang Zichen meninggalkan restoran setelah menghabiskan minumannya dengan Ming Cheng, yang kembali ke barak, sementara Tang Zichen bergabung kembali ke tempat dia mencari Raja Iblis sebelumnya. Tang Zichen ingin mencoba lagi. Jadi, Tang Zichen mengelilingi daerah ini lagi. Hei, sepertinya Raja Iblis benar-benar dalam masalah. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinga Tang Zichen. Tang Zichen, Raja Iblis Senior. Tang Zichen, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Raja Iblis Senior, di mana kamu? Aku sudah lama mencarimu. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa aku dikurung di sebuah tempat bernama Rumah Abadi Gurno, dan bahwa orang yang menginginkan metode meludah mesin abadi adalah seorang abadi rendahan bernama Gurnobar? Kata Raja Iblis. Tang Zichen berkata, itu tidak mungkin, seharusnya klan Leng yang menahanmu. Klan Leng apa? Raja Iblis Senior, saya mengikuti apa yang Anda katakan terakhir kali dan berbalik ke Pulau Gantung kelima, dan pergi ke Pulau Gantung ini dan menemukan bahwa hanya ada 4 keluarga di sana, 2/3-nya ditempati oleh klan Leng. Saya pikir Anda seharusnya berada di keluarga Leng. Anda salah, Immortal Sensei. Saya dapat dengan jelas memindai sekarang. Pulau Gantung tempat saya berada ini ada Gurno Immortal Palace. Apa bedanya dengan yang Anda katakan? Kalau begitu kamu bisa melihatku sekarang. Ya, kamu tidak jauh di belakangku sekarang. Aku berada di Pulau Gantung ini, kata Raja Iblis. Tang Zichen mengangguk dan berkata, itu benar, Pulau Gantung di belakangku ini adalah yang kamu katakan terakhir kali, tapi aku sudah menanyakannya, dan ada 4 keluarga yang tinggal di sana, dengan keluarga Leng meliputi area terbesar. Pasti tidak ada rumah abadi Gurno yang Anda sebutkan, apalagi mendengar tentang Gurno Ba the Immortal. Ini, apa yang terjadi? Raja Iblis terkejut, mengapa tempat yang sama, apa indera abadi menyapu, dan apa yang sebenarnya dilihat Tang Zichen, sama sekali berbeda. Mungkinkah pemindaian indera abadi Raja Iblis salah? Atau dulu, saat itu, Raja Iblis tiba-tiba berteriak, tidak, ini mungkin jebakan. Tang Zichen, kamu harus lari. Raja Iblis Senior, apa yang terjadi? Don Zichen bingung. Tang Zichen, singkatnya, lari. Apa yang sedang terjadi? Tang Zichen merasa matanya ditutup, apa yang mereka lihat tidak sesuai dan Raja Iblis menyuruhnya lari. Saat ini, di klan Leng, Tuan ketiga, baru tahu, Li Jiudao telah menghubungi orang misterius itu lagi. Bagus, tidak sia-sia aku sudah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya muncul lagi, pastikan untuk menangkapnya. Tuan ketiga, jangan khawatir, kami tidak menangkapnya terakhir kali ini, saya berjanji, sangat mungkin orang-orang kami telah menguncinya. Li Jiudao, dia benar-benar mengira kita tidak tahu apa-apa, kita sudah tahu bahwa dia telah menghubungi alam abadi bumi untuk melihat apakah dia dapat membina seorang jenius abadi bumi dan akhirnya menyelamatkannya. Sayangnya, dia terlalu naif dalam pemikirannya, kecuali bahwa di masa lalu, di alam abadi bumi, areanya terlalu luas bagi kami untuk melacak kesadarannya yang abadi, jadi kami tidak dapat menemukan siapapun yang menghubunginya. Namun, sekarang orang-orang yang pernah dia asuh telah menjadi kuat dan telah memasuki alam abadi, dan sampai batas tertentu. Selama Li Jiudao telah menghubungi orang itu dalam jarak tertentu, kita dapat mengunci lokasi orang lain dan menangkap keduanya. Hahaha. Tuan ketiga bijak, jika Tuan ketiga mampu menangkap orang itu dan memaksanya untuk menyerahkan metode meludah abadi, Anda akan. Setelah memberikan kontribusi yang berjasa bagi keluarga kami, Tuan pasti akan memberimu hadiah besar. Aku khawatir orang-orang yang diasuh Li Jiudao sama keras kepalanya dengan Li Jiudao dan akan mati tanpa berkata apa-apa. 2 orang selalu memiliki peluang yang lebih baik. Sekarang Li Jiudao, dan aku tidak tahu bahwa keluarga Leng kita yang menangkapnya ketika Tuan ketiga memasang penghalang mental. Rumah abadi Gouno yang dilihat oleh indera abadi Li Jiudao itu hanya palsu.
Di dunia ini, tidak ada yang namanya rumah abadi Norse kuno, itu hanya hukum penghalang mental, hahaha. Baiklah, cepat pergi dan tangkap orang yang diasuh Li Jiudao, saatnya untuk mengakhiri masalah ini. Ya, pada saat ini, Tang Zichen merasa bingung. Tang Zichen, cepat lari. Pada saat ini, terdengar suara mencibir lari. Haf! Tang Zichen melihat sekelompok orang telah berkumpul, dan di antara kelompok orang ini adalah immortal tingkat rendah. Siapa kalian? Yah, jika kamu ikut denganku, kamu akan tahu siapa kami. Tangkap mereka. Sekelompok orang segera datang. Tang Zichen menebas dengan pedangnya. Namun, kelompok orang ini terlalu kuat, pedang welas asih agung Yuan Surgawi Tang Zichen tidak bisa melukai mereka sama sekali, lagi pula itu tidak pada level yang sama-sama sekali, dan masih ada immortal. Tang Zichen hanya Dewa Suan, dan di atas Dewa Suan ada Dewa Tai, Dewa Emas Daluo, dan Dewa-Dewa. Keabadian sangat kuat karena di bawah mereka tidak ada yang bisa menjadi lawan, bahkan jika mereka hanya keabadian biasa, karena keabadian menguasai kemampuan yang sama sekali tidak dimiliki oleh keabadian, dan itu adalah kekuatan Tuhan. Ketika Tang Zichen membuka matanya, dia menemukan bahwa dia di penjara yang gelap dan lembab yang dikelilingi oleh larangan yang kuat, dan dia tidak bisa keluar kecuali kekuatannya melebihi orang yang memasang larangan tersebut. Di mana ini? Tang Zichen sedang sibuk memanjat. Sebuah suara datang dari telinga Tang Zichen, berhentilah berteriak, tidak ada gunanya, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Raja Iblis Senior. Tang Zichen segera menoleh untuk melihat seorang pria dengan janggut penuh, tetapi bukan orang tua, karena janggutnya disebabkan karena tidak membersihkannya untuk waktu yang lama. Dia sendiri belum tua, namun dia masih seorang pria parubaya. Tang Zichen, kita akhirnya bertemu di dunia nyata. Raja Iblis Senior, apa kabar? Hahaha, aku baik-baik saja, tapi bagaimana kabarmu? Aku juga baik-baik saja. Omong-omong, tempat ini. Ya, ini penjara. Tang Zichen, kamu telah ditangkap, dan aku khawatir kita harus saling menemani mulai sekarang. Bajingan. Tang Zichen sangat marah. Raja Iblis tertawa getir, maaf, akulah yang membuatmu terlibat, dan setelah bertahun-tahun, rencanaku secara resmi gagal. Aku juga berpikir bahwa aku bisa memelihara kejeniusan Earth Immortal untuk akhirnya membantuku keluar dari lautan kesengsaraan, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya telah mengasuh Anda, tetapi di mana jadi apa, mereka masih cukup terampil untuk menangkap Anda bersama mereka. Hahaha, hahaha. Raja Iblis 9 Dao tertawa keras. Raja Iblis Senior, mengapa kamu begitu frustrasi? Sayangnya, orang kecil seperti kamu dan aku tidak bisa melawan mereka. Kamu sekarang adalah Suan Immortal, dan aku sekarang masih Dao Immortal. Kamu tidak perlu memanggilku senior lagi, akulah satu-satunya yang memanggilmu senior. Tang Zichen melihatnya, dan benar saja, Raja Iblis masih seorang Dao Immortal, pertengahan Dao Immortal. Pantas saja Tang Zichen tidak merasakan sedikit tekanan begitu dia melihat Raja Iblis, karena Raja Iblis bahkan lebih lemah darinya. Hati Tang Zichen, untuk beberapa alasan, bangkit dengan perasaan sedih. Tang Zichen menghibur, Raja Iblis Senior, jangan depresi, suatu hari kamu juga akan mendapatkan kembali kebebasanmu dan menjadi kuat. Mari kita bicarakan ketika kita memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Tapi kau nak, sungguh mengejutkan, kau telah melampauiku begitu cepat. Kupikir bahkan jika aku tidak memiliki metode meludah abadi sejak awal, kau akan menjadi pria yang kuat. Saya hanya beruntung. Raja Iblis Senior, jangan khawatir, aku Tang Zichen, pasti akan membawamu keluar dari sini, kata Tang Zichen dengan penuh keyakinan. Raja Iblis tidak mengetahui status Tang Zichen saat ini di alam surgawi, dia sudah menjadi anggota tim pertempuran Serigala Langit, dan dia berkenalan dengan Putri Niansi. Tidak ada gunanya, aku masih membawa sedikit harapan bahwa ini adalah semacam Gouno Immortal Palace, dan yang terkuat hanyalah Immortal tingkat rendah, tapi sekarang aku tahu bahwa kamu benar, ini adalah keluarga Leng.
Saya pernah mendengar tentang keluarga Leng sebelumnya, seperti matahari. Tang Zichen berkata, singkatnya, kamu harus percaya padaku. Baiklah, aku ingin tidur, kan? Ketika mereka menginterogasimu nanti, jangan katakan apa-apa. Sekarang metode meludah mesin abadi adalah satu-satunya hal yang kita andalkan untuk menyelamatkan hidup kita. Begitu kita menyerahkan mesin meludah abadi, metode kita tidak perlu ada. Mereka takut kita akan menyebarkannya tanpa pandang bulu, dan mereka pasti akan membungkam kita. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis menutup matanya, tidak tahu apakah dia benar-benar tidur. Namun, Tang Zichen bisa melihat rasa frustrasi dan kehilangan di dalam diri Raja Iblis. Yang pertama adalah rencana awalnya hancur dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Yang kedua adalah bahkan Tang Zichen telah melampaui dia, dan bisa dibayangkan kehilangan yang dia rasakan di dalam. Tidak lama kemudian, dua orang datang dan membawa Tang Zichen ke ruang rahasia lainnya. Di ruangan itu, makhluk abadi tingkat rendah sedang menunggu di sana. Siapa namamu? Ketahuilah, kamu pasti sudah mendengar percakapanku dengan Raja Iblis tadi. Dia memanggilku Tang Zichen. Tang Zichen. Ya, saya Tang Zichen. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang saya sebelumnya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya adalah anggota tim pertempuran serigala, Dewa Perang Tiga Mata sangat akrab dengan saya. Dan juga Putri Nianzi adalah tuan masa depanku, jadi sebaiknya kau mempertimbangkan pilihanmu. Aku tahu kau jelas bukan orang yang membuat keputusan di balik layar. Jadi sebaiknya kau cari orang di belakang layarmu sekarang sebelum kamu membuat keputusan. Kamu. Pria itu terkejut, memang Tang Zichen telah mengancamnya. Dengan demikian, Immortal berpangkat rendah itu segera menginstruksikan pelayannya untuk membawa Tang Zichen kembali ke sel penjara yang baru saja dia masuki, dan dia segera pergi. Tentu saja, apakah itu sel penjara tadi atau ruang rahasia ini, keduanya berada dalam batas-batas pengekangan yang kuat itu. Tang Zichen kembali ke sel penjara. Raja Iblis Sembilan Dao berkata, mengapa kamu kembali begitu cepat? Kamu tidak menyerahkan Tathagata, bukan? Jangan khawatir, aku tidak. Sekarang, kupikir mereka sudah mempertimbangkan apakah mereka berani menyentuhku atau tidak. Apa maksudmu? Tang Zichen berkata, Raja Iblis Senior, jangan katakan apa-apa, tolong bantu aku sekarang, perasaan abadimu sangat kuat, kamu segera memberitahu siapapun yang ada di dekatnya, katakan padanya untuk pergi ke barak dan mencari seseorang bernama Ming Cheng, katakan saja, aku terjebak, minta bantuan, Ming Cheng akan diberi hadiah besar. Bagus. Raja Iblis Sembilan Dao segera melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat ini tidak jauh dari pulau yang menjorok itu, seorang pejalan kaki melintas. Halo, kamu sekarang pergi ke barak segera, cari petugas bernama Ming Cheng, dan tuntut. Katakan padanya bahwa Tang Zichen terjebak dan memohon bantuan, dan Ming Cheng akan membalasmu dengan berat. Cepat pergi, tidak peduli siapa aku. Orang yang lewat itu tercengang, lalu segera berbalik dan pergi. Dan sekarang di salah satu aula utama. Tuan ketiga, dia bilang dia Tang Zichen, salah satu anak buah Putri Nianzi, atau tim pertempuran Serigala Langit. Tidak mungkin. Itu yang dia katakan, tapi jika itu benar, kita benar-benar harus menimbangnya. Jadi bagaimana jika itu benar, orang luar bahkan tidak tahu dia bersama kita? Haruskah kami melaporkannya kepada Yang Mulia? Jangan biarkan Yang Mulia tahu tentang ini sebelumnya. Lagi pula, aku ingin memberi ayahku kejutan ketika aku mendapatkan metode meludah mesin abadi. Tapi jika kamu mengacaukan orang yang salah, itu tidak akan menjadi kejutan, tapi ketakutan. Apa gunanya takut? Sekarang Tang Zichen dikurung, siapa yang tahu dia bersama kita, dan pembatasan penjara dibuat oleh ayahku. Jadi sulit bagi orang lain untuk melanggarnya. Demi sebuah Tang Zichen, aku tidak yakin ada orang yang berani mengacaukan kita. Oke, jadi apa yang kita lakukan sekarang?
Beri Tang Zichen 3 hari jika dia tidak memberitahu kami metode meludah mesin abadi, bunuhlah, agar tidak meninggalkan konsekuensi apapun, dan selesaikan itu. Dimengerti, aku akan pergi kalau begitu. Tang Zichen disebutkan ke ruang rahasia itu lagi dan diminta untuk memberitahu metode meludah mesin abadi dalam 3 hari, tetapi Tang Zichen mendengus mengejek. 1 jam kemudian, Ming Cheng mendapatkan pesan yang dibagikan Tang Zichen. Ming Cheng segera pergi mencari Dewa Perang Bermata 3. Setelah mendengar ini, Dewa Perang 3 Mata bertanya, mengapa keluarga Leng menahan Tang Zichen? Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi dia pasti dalam masalah sekarang. Kuharap Dewa Perang 3 Mata akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Baiklah, saya sudah tahu tentang masalah ini, saya akan mengaturnya sendiri. Terima kasih, Dewa Perang, kalau begitu aku akan pergi. Dewa Perang 3 Mata berkata dalam hati, Leng Tianling tidak lemah, aku tidak ingin menyinggung perasaannya, dan aku bahkan belum pulih dari cedera dari perang iblis surgawi terakhir. Sebaiknya aku pergi dan melaporkan ini kepada Putri Niansi dan biarkan Putri Niansi memikirkan solusinya sendiri. Jadi, Dewa Perang 3 Mata pergi untuk memberitahu sang putri. Paman Bermata 3, ada apa? Putri, memang ada yang tidak beres, saya baru saja menerima pesan mara bahaya dari Tang Zichen. Ada apa dengan Tang Zichen? Putri Tang Zichen tampaknya telah ditangkap oleh orang-orang Leng Tianling, dan karena Tang Zichen akan mengirimkan sinyal mara bahaya, saya pikir itu harus lebih serius. Lalu mengapa kamu tidak bergegas untuk menyelamatkan? Oh, Putri, aku bahkan belum pulih banyak dari luka yang tersisa dari medan perang iblis surgawi terakhir, dan saat ini aku bukan tandingan Leng Tianling. Putri Nianzi berkata, mungkin tidak perlu terlibat dalam pertempuran. Jika kamu pergi, mungkin Leng Tianling akan menjual wajah ini kepadamu. Putri, Leng Tianling dan aku tidak pernah berada di halaman yang sama. Jika aku bisa menjual wajahku, maka putri wajahmu tentu saja, bahkan lebih besar dari wajahku. Putri Nianzi berkata, tapi, Leng Tianling mungkin tidak memberiku wajah. Aku seorang putri, tapi di mana jadi apa, dia adalah dewa perang berpangkat tinggi sepertimu, ayahku harus bergantung padanya. Jadi, ini agak sulit dilakukan. Bagaimana Tang Zichen tertangkap oleh Leng Tianling? Aku juga tidak tahu tentang itu, Putri. Kalau begitu aku akan kembali dulu, dan jika aku benar-benar tidak bisa memikirkan jalan keluar dan sang putri memintaku untuk datang lagi, aku tidak punya pilihan selain menjadi berpikiran terbuka. Terima kasih, Paman Bermata 3, lalu kamu pergi dan sibuk. Putri Niansi tertekan di dalam. Meskipun dia adalah seorang putri, dia mungkin benar-benar tidak memberikan wajahnya karena Leng Tianling adalah dewa pertempuran di antara makhluk abadi berpangkat tinggi. Kekuatan Leng Tianling tidak di bawah Kaisar Abadi. Telah dikatakan sebelumnya bahwa kekuatan tempur Kaisar Abadi yang sebenarnya tidak kuat, tetapi hanya karena dia telah menguasai sesuatu yang istimewa yang memungkinkan dia untuk mendominasi 3 alam. Untuk memerintah 3 alam, Kaisar Abadi harus mengandalkan dukungan dari Leng Tianling, Dewa Perang Bermata 3, Dewa Perang Angin dan Api, dan lusinan pembangkit tenaga listrik besar lainnya. Pada akhirnya, Putri Niansi tidak punya pilihan selain mencoba melihat sendiri apakah Leng Tianling bisa memberinya wajah ini. Di keluarga Leng, Tuan, Putri Niansi ada di sini. Putri Niansi, kenapa dia ada di sini? Leng Tianling terkejut. Aku tidak tahu. Jangan undang dia dulu. Ya, meskipun Leng Tianling tidak serta-merta ingin menjual wajah sang putri, dia tidak berani dengan sengaja menyinggung perasaannya. Lagi pula, dia adalah putri dari Kaisar Abadi. Meskipun Kaisar Abadi belum tentu lebih kuat dari Leng Tianling, tetapi Kaisar Abadi mengendalikan 3 alam dan memiliki begitu banyak dewa perang dan begitu banyak tentara langit di bawah tangannya, ada cukup pencegahan. Di aula utama, Leng Tianling memberi hormat kepada Putri Nianci. Dewa Perang Tianling tidak perlu sopan.
Aku tidak tahu apa yang diperintahkan Putri Niantides. Salah satu pengawalku, kudengar dia ditangkap oleh salah satu anak buahmu. Siapa? Leng Tianling terkejut, dia bahkan tidak tahu tentang ini, lagi pula putra ketiganya yang melakukan ini, jadi dia ingin memberikan kontribusi kepada keluarga. Tang Zichen, putri salah, bagaimana mungkin aku bisa menangkap orang-orangmu? Jadi, Dewa Perang Tianling berarti dia tidak ingin melepaskan mereka. Putri Nancy, kami benar-benar tidak menangkap orang ini. Betulkah? Putri penjagamu tidak bertengkar denganku, kenapa aku harus menangkapnya, itu tidak masuk akal. Mungkin anak buahmu di bawahmu tidak melapor padamu. Bagaimana mungkin, karena dia penjagamu, dia setidaknya seorang immortal, bagaimana mungkin keluargaku tidak memberitahuku jika mereka menangkap seorang immortal. Selain itu, untuk menjadi penjagamu, dia jelas bukan immortal biasa, keluargaku tidak ada banyak orang yang bisa melakukan itu. Aku lupa memberitahumu, pengawalku Tang Zichen, Kai Xuanxian. Hanya Xuanxian, oh, sangat rendah, maka aku harus meminta klarifikasi. Seseorang, pergi dan tanyakan apakah seseorang telah menangkap seorang pria bernama Tang Zichen. Ya, tuanku. Tidak ada yang berani memperlambat apa yang diperintahkan Leng Tianling. Di aula. Tuan ketiga, ini buruk, Putri Niancy telah datang ke keluarga kami untuk meminta seseorang, dan sekarang Tuan sedang berbicara dengannya di aula utama. Tuan tidak tahu tentang ini, dia telah mengirim seseorang untuk bertanya apakah kita harus mengatakan bahwa Tang Zichen ada di tangan kita. Sial, aku tidak menyangka Putri Niancy akan datang sendiri. Tang Zichen ini bukan orang kecil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kamu tidak menyerahkan seseorang, kamu harus menyinggung Putri Niancy. Seperti yang terjadi, lebih baik untuk melepaskan Tang Zichen, dan untuk itu Li Jiudao terus mengurungnya. Tampaknya mengenai metode meludah abadi Li Jiudao, itu tidak akan dapat mengejutkan ayahku, jadi aku harus segera pergi dan laporkan padanya. Ya, Tang Zichen, kamu ikut denganku. Kemana? Pergilah ke aula utama, untungnya untukmu Putri Niancy sendiri yang datang untuk menyelamatkanmu. Tang Zichen sibuk bertanya, bagaimana dengan Raja Iblis Senior? Li Jiudao. Oh, Putri Niancy tidak mengatakan apa-apa tentang menyelamatkannya, jadi dia secara alami terus tinggal di sini. Berikan. Tang Zichen ingin mengatakan hal lain, tetapi dia tiba-tiba dikeluarkan dari penjara karena larangan tersebut. Tang Zichen tiba di aula besar. Pada saat ini, Leng Tianling di istana menyipitkan matanya, seolah-olah seseorang sedang berbicara di telinganya. Ayah, aku ingin memberimu kejutan, tapi aku tidak menyangka orang yang diasuh Li Jiudao adalah orang Putri Niancy. Sekarang aku sudah meminta seseorang untuk membawa Tang Zichen, dan Li Jiudao, yang masih di penjara. Ayahmu, kamu dapat memutuskan ini, apakah kamu menginginkan metode kunyit mesin abadi itu? Jika kamu tidak menginginkannya, lepaskan Li Jiudao, atau bunuh dia. Jika kamu menginginkannya, kamu hanya dapat terus mengurungnya sampai dia berbicara ke atas. Leng Tianling itu berkata, baiklah, saya tahu Anda tidak melaporkan hal yang begitu penting kepada saya sebelumnya. Namun, metode meludah mesin abadi memang merupakan kultivasi yang bagus, pasti begitu. Bagaimana dengan Tang Zichen? Itu hanya bisa dilepaskan, tidak ada gunanya menyinggung seorang putri, lagi pula Triloka ini masih milik mereka. Namun, Tang Zichen itu juga mengetahui metode meludah mesin abadi, jika dia menyebarkan metode meludah mesin abadi dan semua orang di tiga alam mengetahuinya. Bahkan jika kita mendapatkannya, kita tidak akan mendapat keuntungan. Jangan khawatir, aku akan menanganinya sendiri. Pada saat itu, Tang Zichen masuk ke aula utama, dan Leng Tianling membuka matanya, baru saja berbicara dengan putranya di dalam pikirannya. Tang Zichen, bagaimana kabarmu? Putri Niancy bertanya. Tang Zichen sibuk memuja, salam untuk sang putri, berterima kasih padanya karena telah datang untuk menyelamatkan kita.
Untung kamu baik-baik saja, dan kamu masih belum berterima kasih kepada Dewa Perang Tianling karena melepaskan rahmat. Tang Zichen memandang yang lain dari pria itu. Pria ini adalah Leng Tianling. Dia memang terlihat sangat kuat. Memang dia adalah pria kuat yang bertarung bahkan dengan Dewa Perang bermata tiga. Tang Zichen sangat tidak senang, tetapi bahkan sang putri memintanya untuk berterima kasih padanya. Jadi jelas bahwa sang putri bahkan tidak bisa menjajakan kekuatan pria ini. Tak berdaya, Tang Zichen hanya bisa berkata, terima kasih Dewa Perang Tianling karena tidak membunuhnya. Haha, Tang Zichen, kamu sopan, bagaimana aku bisa membunuhmu? Aku hanya mengundangmu sebagai tamu. Sekarang kamu bisa pergi. Tang Zichen berkata kepada Putri Nianzi, Putri, saya punya teman lain, bolehkah saya membawanya? Teman-teman, dia dikurung di penjara bersamaku, dan dikenal sebagai Raja Iblis 9 Taois. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Tianling berkata, pria ini adalah musuh keluargaku, kuharap Putri akan memberiku muka dan tidak mempermalukanku. Putri Nianzi mengangguk dan berkata, tentu saja, kalau begitu kita pergi dulu. Tang Zichen, ayo pergi. Ya. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, sepertinya kemampuan sang putri juga terbatas atau Leng Tianling ini terlalu kuat. Sebelum Tang Zichen keluar dari pintu, telinganya mendengar suara Leng Tianling, Tang Zichen, saya akan mendapatkan metode meludah abadi, dan saya berharap Anda tidak mengatakan apa-apa setelah Anda pergi. Jika Anda menyebarkan metode meludah, maka teman itu milikmu. Aku khawatir itu akan berakibat fatal. Tentu saja, jika kamu bekerja sama dengan baik, aku dapat meyakinkanmu bahwa dia tidak akan mati. Setelah mendengar peringatan Leng Tianling, Tang Zichen segera berhenti dan berkata kepada Putri Nianzi, Putri, kamu harus kembali dulu, jangan khawatir, karena Dewa Perang Tianling telah melepaskanku, tentu saja dia tidak akan menyentuhku lagi. Saya sekarang tiba-tiba ingin berbicara dengannya. Bagus. Putri Nianzi pergi lebih dulu. Tang Zichen tiba-tiba merasa bahwa mungkin, hal-hal tidak harus diselesaikan dengan cara yang paling ekstrim. Keluarga Leng hanya menginginkan metode meludah mesin abadi, dan alasan mengapa Raja Iblis 9 Dao tidak mengatakan apa-apa adalah untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, sehingga menimbulkan konflik. Tapi sekarang itu adalah sesuatu yang tidak lagi dibenci Tang Zichen, jadi mengapa tidak memberikannya kepada mereka, dan juga Tang Zichen dapat memodifikasi metode meludah mesin abadi sebelum memberikannya kepada mereka, hanya perlu menyelamatkan Raja Iblis terlebih dahulu, jadi mengapa membuat Raja Iblis menderita kejahatan penahanan? Dewa Perang Tianling, aku ingin tahu, bisakah kita bicara? Kamu benar-benar tinggal untuk berbicara denganku. Hehe, jika bukan karena Putri Nianzi, kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Memang, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda hari ini, tetapi saya percaya bahwa di masa depan Anda bahkan tidak cukup layak untuk memberi saya sepatu. Kamu. Leng Tianling sangat marah karena Tang Zichen berani mengatakan kata-kata seperti itu. Mata Tang Zichen menatap Leng Tianling tanpa rasa takut. Tang Zichen juga mengambil risiko dengan mengatakan ini, karena Leng Tianling melepaskan Tang Zichen di hadapan sang putri. Seharusnya tidak sulit lagi bagi Tang Zichen, tetapi itu tidak pasti, jadi itu adalah risiko. Leng Tianling berkata, Tang Zichen, apakah kamu tahu bahwa bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan berani mengatakan bahwa aku bahkan tidak layak memberinya sepatu. Saya tinggal untuk membuat kesepakatan dengan Anda, bukan untuk menyimpan dendam terhadap Anda. Jika Anda menginginkan metode meludah abadi, saya dapat memberikannya kepada Anda. Kali ini, demi wajah Putri Nianzi, aku tidak akan mengganggumu, tapi tolong ingat, jangan membuatku marah lagi. Baiklah, kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan kepadaku. Tang Zichen bersumpah dalam hati, nasibnya tidak ditentukan oleh surga, suatu hari, dia akan mengubah nasibnya melawan surga dan menjadikan Leng Tianling ini, yang bahkan tidak layak menyebutkan sepatunya.
Ini seperti ini, kalian semua hanya menginginkan metode meludah abadi. Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus melepaskan Li Jiudao dan membiarkannya kembali ke kebebasan. Jika kamu melepaskan Li Jiudao, bagaimana jika dia menyebarkan metode meludah mesin abadi untuk membalas kita? Jika seluruh dunia tahu tentang metode kunyit mesin abadi, keuntungan apa yang harus aku dapatkan? Tang Zichen berkata, sejujurnya orang-orang yang tahu tentang metode kunyit mesin abadi bukan hanya saya dan Li Jiudao, tetapi juga beberapa kerabat saya. Apa? Kamu menyebarkannya? Apa maksudmu dengan menyebarkannya tanpa pandang bulu? Apa anehnya aku menyebarkannya ke orang yang kucintai? Katakan, berapa banyak orang yang tahu tentang pintu ajaib ini sekarang? Lebih dari selusin, tapi jangan khawatir, selain Raja Iblis 9 Dao, mereka semua adalah kerabatku. Selama kamu berjanji untuk melepaskan Li Jiudao, aku akan memberimu metode meludah mesin abadi, dan aku juga berjanji bahwa saya tidak akan pernah menyebarkannya tanpa pandang bulu ke kerabat saya lagi. Bajingan, gerbang Dharma yang bagus, kamu merusak keunikannya. Leng Tianling sangat marah. Jika senior tidak berjanji kepada saya khawatir gerbang Dharma ini akan menyebar lebih jauh ke seluruh dunia. Jika senior tidak mempercayai Li Jiudao, Anda dapat membiarkan Li Jiudao masuk ke dalam keluarga Anda. Saya pikir jika Li Jiudao menggunakan metode meludah mesin abadi sebagai mahar, dia harus sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Anda, dan keluarga Anda nikahi saja wanita manapun yang layak untuknya. Sejak saat itu, kita semua adalah keluarga, jadi tentu saja kita tidak akan berbicara tentang dua keluarga. Di masa depan, bersiap untuk kematian hanya akan menjadi keluarga saya, dan keluarga Anda. Kedua keluarga hanya mengetahui metode Turing mesin abadi, mengapa tidak? Leng Tianling menutup matanya dan terdiam. Mungkin dia sedang memikirkan hubungan yang luar biasa ini untuk melihat apakah ada cara lain yang lebih baik. Namun, setelah berpikir lama, Leng Tianling tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik, hanya metode ini yang terbaik. Jika tidak kebuntuan berlanjut, Li Jiudao sampai mati, dan Tang Zichen tidak bisa dibunuh, di masa depan, metode ini dikuasai oleh keluarga Tang Zichen. Bahkan Tang Zichen jika terjadi transmisi yang kacau akan sangat buruk. Leng Tianling membuka matanya dan berkata, bagus, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Senior sebaiknya mengulangi apa yang kamu setujui. Membiarkan Li Jiudao bergabung dengan keluargaku, bagaimanapun, Li Jiudao mungkin tidak mau, dia seharusnya tidak mempercayai keluarga Lengku lagi. Selama keluarga Leng Anda tulus dalam memperlakukannya, saya yakin dia akan benar-benar melihat dirinya sebagai anggota keluarga Leng. Li Jiudao telah menderita kerugian besar karena Anda memenjarakannya selama bertahun-tahun, dan wilayahnya benar-benar mandek. Saya pikir Anda harus memberikan kompensasi kepadanya untuk sesuatu. Leng Tianling merenungkan lagi, dan juga memberikan kompensasi kepadanya. Apakah itu layak untuk hukum kunyit mesin abadi? Tang Zichen berkata, Li Jiudao setidaknya seorang jenius. Metode meludah mesin abadi ini, dia menciptakannya sendiri. Pikirkan sendiri apakah itu sepadan. Leng Tianling terkejut. Maksud Anda, metode meludah mesin abadi ini diciptakan olehnya? Ya, kamu tidak tahu. Ya Tuhan. Leng Tianling terkejut. Namun, inilah yang telah dibohongi oleh Tang Zichen kepadanya, metode meludah mesin abadi tidak diciptakan oleh Raja Iblis 9 Dao sendiri. Leng Tianling segera berkata, baik, saya bersedia mengeluarkan pil janin kelas 2 untuk memberi kompensasi kepada Li Jiudao, dan pada saat yang sama, saya akan menikahkan salah satu putri saya dengannya. Bagaimana pendapat Anda tentang ketulusan saya? Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, tapi saya tidak tahu apakah Anda tulus. Aku bahkan sudah mengeluarkan pil janin level 2, bagaimana menurutmu? Kalau begitu, kamu biarkan dia keluar sekarang, aku perlu memikirkannya dengan baik. Oke.
Leng Tianling segera memerintahkan orang untuk pergi dan melepaskan Li Jiudao dan membawanya ke aula utama. Tang Zichen berkata kepada Leng Tianling, bisakah saya membawanya kembali ke rumah saya dulu? Jangan khawatir, setelah 3 hari, saya akan mengirimnya ke sini sendiri, di mana dia mungkin tidak mendengarkan apa yang saya katakan, bagaimanapun juga, dia sangat membencinya di sini sekarang. Ya, kata Leng Tianling tanpa ragu. Orang dapat mengatakan bahwa Leng Tianling adalah pria yang menyukai bakat dan ketika dia mengetahui bahwa Li Jiudao telah menciptakan metode meludah mesin abadi, seluruh sikapnya berubah. Tang Zichen pergi bersama Li Jiudao. Setelah Tang Zichen pergi, putra ketiga Leng Tianling, Leng Sanlong, sibuk berkata, ayah, kamu gila, biarkan dia pergi. Leng Tianling mendengus Sanlong, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku hanya ingin memberimu kejutan. Bukan itu yang aku bicarakan. Lalu apa itu? Metode kunyit mesin abadi diciptakan oleh Li Jiudao, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Apakah Anda tahu bahwa Li Jiudao dapat membuat metode semacam ini sendiri? Itu menunjukkan bakatnya, dan Anda melakukan sesuatu seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telur. Saya tidak tahu, saya tidak bertanya apakah metode meludah mesin abadi diciptakan olehnya. Saya pikir, dia mendapatkannya dari suatu tempat. Saya pikir, dia tidak pantas memiliki metode semacam ini pada bajingan. Ayah, aku benar-benar tidak tahu, aku tidak akan sebodoh itu. Jika aku tahu, aku akan merekrutnya ke dalam keluarga kita. Keluar, sekarang kita hanya bisa berharap Tang Zichen bisa membujuknya. Tang Zichen meninggalkan keluarga Leng bersama Li Jiudao. Li Jiudao masih buta. Zichen, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba melepaskanku? Tidak ada alasan, ya. Kata Raja Iblis 9 Dao. Tang Zichen berkata, Raja Iblis Senior, ayo pergi ke rumahku dulu. Setelah tiba di rumah Tang Zichen membuat batasan untuk mencegah orang lain menguping. Namun, Immortal Sensei Tang Zichen tidak sekuat itu dan tidak dapat memastikan bahwa Leng Tianling masih akan menguping. Li Jiudao berkata, jangan khawatir, saya sudah memastikan bahwa tidak ada penyadapan, dengan Immortal Sensei saya akan dapat melihat bahkan jika Immortal ingin menguping. Raja Iblis Senior, perasaan abadi Anda benar-benar kuat, saya benar-benar tidak salah, Anda memiliki bakat yang luar biasa. Keunggulan apa? Hanya saja pengetahuan abadi Anda sedikit lebih kuat. Tidak hanya sedikit. Tidak perlu memujiku, lebih baik kamu memberitahuku apa yang terjadi. Tang Zichen berkata, Raja Iblis Senior, kemampuan Putri Nianzi terbatas dan dia hanya bisa menyelamatkanku, tetapi ketika aku pergi tiba-tiba aku berubah pikiran, dan berpikir tentang bagaimana konflik di antara kita tidak begitu intens, hanya saja mereka menginginkan metode kunyit mesin abadi, dan Anda tidak memberikannya kepada mereka karena Anda takut mereka akan membungkamnya, bukan? Benar, kalau tidak, mengapa aku membiarkan diriku di penjara begitu lama? Metode meludah mesin abadi tidak cukup berharga untuk membuatku begitu dijaga, hanya saja aku takut jika aku mengatakannya, tidak ada gunanya ada. Raja Iblis Senior, Tang Zichen, jangan panggil aku senior, jika kamu masih menganggapku tinggi, bagaimana kalau aku akan menjadi saudara bersamamu? Tentu saja. Jika kamu tidak mau, lupakan saja, tapi hebatmu kebaikan kepadaku, aku tidak punya gigi untuk dilupakan. Tang Zichen dengan sibuk berkata, jangan pernah mengatakan itu, orang yang mengucapkan kata-kata kebaikan yang besar seharusnya adalah saya, jika bukan karena Anda mendukung saya sepanjang jalan, meskipun saya bisa saja datang ke alam abadi dengan keinginan saya sendiri, tapi jelas tidak secepat itu. Kalau begitu kau bersedia menjadi saudara denganku. Kakak ada di atas, terimalah ibadah saudara. Bagus, aku lebih tua darimu, jadi aku akan menganggapmu sebagai kakak laki-laki. Kakak laki-laki, saudara laki-laki. Kedua tangan itu saling menggenggam dengan berat. Tang Zichen berkata, kakak, sebaiknya aku membicarakan hal-hal penting terlebih dahulu.
Hari ini, aku membuat kesepakatan dengan Leng Tianling, kita akan berdamai, kita akan memberinya metode meludah ki abadi, dan pada saat yang sama, kamu akan bergabung dengan keluarga Leng, bagaimana menurutmu? Tidak mungkin, saya menganggap keluarga Leng sebagai musuh, bagaimana mungkin? Saudaraku, dengarkan aku dulu, sebenarnya orang yang menangkapmu dan memaksamu untuk bertanya tentang metode meludah abadi tidak ada hubungannya dengan Leng Tianling. Leng Tianling baru mengetahui masalah ini hari ini, masalah ini sepenuhnya dilakukan oleh salah satu Leng Putra Tianling. Jadi, Anda tidak perlu membenci Leng Tianling. Selain itu, saya juga memberitahu Leng Tianling hari ini bahwa metode tumer mesin abadi itu diciptakan oleh Anda, dan Leng Tianling mendengar bahwa dia sangat tertarik pada Anda dan sangat ingin melantik Anda ke dalam keluarga Leng. Selain itu, dia bersedia mengeluarkan pil janin kelas 2 untuk menunjukkan bahwa dia menebus kesalahanmu. Tapi meski begitu, aku hanya membenci keluarga Leng. Tang Zichen berkata, kakak, kebencian dapat tetap ada di hatimu. Selain itu, dengan kekuatan dan status Leng Tianling saat ini, apakah menurutmu kamu mampu membalas dendam? Leng Tianling berada pada level yang sama dengan Dewa Perang Tiga Mata. Bahkan aku, di mata Kaisar Abadi, tidak akan bisa mencapai ketinggian ini di masa depan. Jadi tidak ada gunanya kamu menyimpan dendam terhadap keluarga Leng. Lebih tepat bergabung dengan keluarga Leng dan menggunakan mereka kekuatan untuk membantu Anda tumbuh. Di masa depan, ketika Anda benar-benar dewasa, jika kekuatan Anda melampaui Leng Tianling, tidak ada salahnya menyelesaikan skor lagi, atau bahkan jika Anda membantai pelakunya putra Leng Tianling itu. Terlalu dini untuk berbicara tentang balas dendam atau semacamnya sekarang, bukan begitu? Saudaraku, maksudmu aku bergabung dengan keluarga Leng? Ya, saya melihat bahwa Anda juga seorang yatim piatu, jadi apa salahnya menjadi sebuah keluarga? Dengan kekuatan keluarga Leng, Anda pasti bisa melangkah jauh di masa depan. Anda dapat menganggapnya sebagai semacam kompensasi dari Leng keluarga selama bertahun-tahun tertunda. Bagus, aku akan mendengarkanmu. Aku telah dipenjara dan ditinggalkan selama berjam-jam selama ini, aku harus memberi mereka kompensasi. Jadi, bergabunglah dengan keluarga Leng, ya, hanya ketika kamu memiliki kekuatan sendiri, kamu akan memiliki modal untuk mengangkat alis. Baik, tapi metode meludah mesin abadi itu, aku tidak membuatnya. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk membuatnya? Benar, bahkan aku tidak tahu asal-usulnya. Metode meludah mesin abadi benar-benar sesuatu yang saya dapatkan secara tidak sengaja. Dari mana kamu mendapatkannya? Masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu tidak bisa, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh begitu banyak makhluk abadi yang tinggi dan perkasa. Raja Iblis Sembilan Dao berkata, memang benar, saya tidak sengaja mengambil benda seperti ubin pada waktu itu. Saya pikir itu biasa saja, tetapi saya menggunakan indera abadi intensitas tinggi saya untuk menyapunya, dan baru kemudian saya menemukan bahwa metode ini terukir di dalam ubin. Itu benar, indera abadimu sangat kuat untuk menemukannya. Orang lain tidak akan dapat menemukannya bahkan jika mereka mengambilnya. Jadi anggap saja kamu yang membuatnya sendiri. Bagaimana ini bisa bagus? Seandainya pencipta sejati muncul di masa depan, bukankah aku tidak punya tempat untuk pergi? Tang Zichen berkata, kakak terlalu khawatir. Jika saya tidak salah, orang yang menciptakan metode meludah mesin abadi seharusnya adalah Master Pil Abadi, dan pasti sudah mati. Jika tidak, itu tidak akan hilang. Selain itu, bukanlah keajaiban untuk membuat pintu ajaib, dan saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya dapat mengatakan bahwa saya sendiri yang membuat beberapa pintu ajaib. Jadi kakak, lanjutkan dengan berani. 3 hari kemudian, Tang Zichen membawa Li Jiudao bersamanya dan kembali ke keluarga Leng. Bagaimana? Leng Tianling sibuk bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, Leng Tianling juga belajar satu hal lagi. Kesadaran abadi Li Jiudao sangat kuat, dan di penjara tempat dia membuat batasan, dia bisa benar-benar menghubungi alam abadi bumi dengan kesadaran abadi.
Leng Tianling bahkan lebih yakin bahwa Li Jiudao adalah bakat, bahkan jika Li Jiudao tidak menciptakan metode meludah mesin abadi, dia masih merupakan rekrutan yang sangat layak. Untuk alasan ini, Leng Tianling memarahi putra ketiganya yang tidak berbakat. Tang Zichen berkata, kakakku sudah setuju. Kakakmu. Kami telah terikat sebagai saudara dari lawan jenis. Bagus sekali, hahaha. Leng Tianling memandang Li Jiudao dan berkata, Li Jiudao, jangan khawatir, mulai sekarang aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Untuk mengkompensasi kerugianmu, sekarang saya akan memberi Anda pil janin tingkat 2. Sebagai tambahan, saya akan menikahkan putri ke-9 saya dengan Anda. Setelah mengatakan itu, Leng Tianling berteriak, ayo panggil Leng Cui untuk datang. Ya. Seorang pelayan pergi memanggil. Li Jiudao melihat pelet janin dan tidak menjangkau untuk mengambilnya. Tang Zichen segera mengambilnya untuknya. Pelet janin kelas 2, Tang Zichen juga sangat rakus. Ini adalah pelet janin yang sangat langka, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat mengambilnya hanya karena mereka menginginkannya, dan itu adalah pelet janin kelas 2. Saya yakin Leng Tianling juga sangat berdaging. Langkah ini juga bisa menunjukkan bahwa Leng Tianling sangat ingin merekrut Li Jiudao. Saudaraku, ambillah, dan jangan berterima kasih kepada Dewa Perang Tianling. Li Jiudao dengan enggan berkata, terima kasih. Oh, Jiudao, itu akan menjadi orang kita sendiri mulai sekarang. Aku tahu kamu masih membenciku, tapi masalah menahanmu baru diketahui olehku 3 hari yang lalu. Aku harap kita bisa menyelesaikan kebencian itu. Leng Tianling tampaknya tidak takut Li Jiudao mengingkari kata-katanya atau membalas dendam di masa depan atau apapun, karena dia cukup percaya diri bahwa tidak banyak orang di seluruh Triloka yang dapat melakukannya sejauh ini, dan bahkan lebih mustahil untuk mengunggulinya. Jadi dia tidak takut sama sekali. Ini adalah garis bawah dari orang yang benar-benar kuat. Tidak lama kemudian, seorang wanita datang. Tang Zichen melihatnya, dia cukup cantik, dan sibuk mengedipkan mata pada Li Jiudao. Wanita itu sibuk berkata, ayah, ada apa memanggilku ke sini? Bersambung.